Baik, ibu-ibu, sesi selanjutnya ini ya Bu, ya perlu diketahui bahwa dari kemarin saya sudah menjelaskan bahwa eksploitasi anak. Nah, Bapak, Ibu-ibu sekalian, dalam pertemuan selanjutnya ini saya akan membahas tentang unsur eksploitasi. Nah, di dalam eksploitasi ini Bu, ada dua unsur. Yang pertama adalah ada dua keuntungan. Keuntungannya apa? Keuntungan semua perbuatan itu ada yang namanya keuntungan, ada yang namanya akibat. Nah, di dalam eksploitasi ini Bu, perlu diketahui di sini yang pertama, unsur eksploitasi yang pertama adalah keuntungannya Bu. Keuntungan yang pertama adalah keuntungan dari segi materi. Saya kasih contoh, misalnya anak yang dilacurkan. Anak yang dilacurkan itu dipekerjakan, digunakan untuk mengemis misalnya. Nah, di situ akan menghasilkan sebuah materi, akan menghasilkan uang. Nah, di situ tidak boleh Bu, tidak boleh mengambil manfaat dari seorang anak, apalagi anak di bawah umur. Yang kedua, keuntungannya dari segi materi. Misalnya saya kasih contoh, anak dinikahkan kepada orang yang tajir atau orang yang kaya. Tajir itu soki Bu, kalau bahasa Maduranya, kaya. Dan nanti itu akan mendapat predikat bahwa si anak ini kalau dinikahkan kepada si kaya ini akan mendapatkan harta yang wah atau akan dipandang di lingkungannya. Kalau di rumahnya Ibu Intan ada enggak orang yang dinikahkan dengan orang yang kaya? Ada Pak. Banyak ya? Banyak setelah saya jual. Oh, itu tidak boleh Bu, apalagi anak di bawah umur. Nah, di situ ya perlu diingat-ingat Bu, ada dua unsur ya, keuntungan materi dan non materi atau bukan materi. Materi itu yang berbentuk misalnya uang. Kalau non materi itu berbentuk predikat atau pangkat ya Bu ya. Terus kemudian akibat dari eksploitasi anak itu perlu diketahui Bu, perlu dicerna ya Bu ya. Perlu dicerna bahwa akibat dari eksploitasi anak itu akan mengakibatkan kepada anak itu akan putus sekolah. Kalau sudah putus sekolah, maka akan mengakibatkan kehancuran hidupan anak. Dia tidak bisa menerima pendidikan yang cukup. Terus yang kedua, perkembangan fisik anak terganggu. Kalau anak itu sudah fisiknya terganggu, maka semuanya masa depan anak itu akan menjadi terganggu. Kemudian menjadi penakut atau murung atau menarik diri. Takut anak itu Bu, takut dari segi mental kejiwaannya itu rusak karena dia itu diakibatkan oleh eksploitasi. Terus anak akan PMS, anak terkena PMS, penyakit menular seksual. Ini biasanya banyak kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia, itu anaknya dijual atau disuruh menjadi dilacurkan dan lain sebagainya. Kasihan Bu kalau anak itu sampai seperti itu. Terus tidak punya masa depan. Nah, ini kalau sudah akibat dari eksploitasi itu, masa depan anak itu tidak gemilang lagi. Misalnya orang tua itu inginnya mempunyai anak yang mempunyai predikat yang bagus, tetapi kalau sudah diperlakukan seperti ini, anak itu akan terganggu semuanya. Masa depannya itu tidak cerah dan lain sebagainya. Terus berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang dialaminya. Nah, di sini akan berulang-ulang. Maksudnya di sini Bu, akan berulang-ulang. Dia akan misalnya kalau dilacurkan misalnya, kalau sudah berhenti pasti dia akan mengulangi kembali. Karena itu akan menjadi ketagihan, sudah masa depannya tidak ada, sekolahnya sudah putus dan lain sebagainya. Itu akan mengakibatkan pengulangan kembali terhadap kejelekan-kejelekan yang ia berbuat. Dan di situ trauma ya ada, tapi dari saking pikirannya sudah tidak punya tidak punya pikiran yang cerah, maka dia akan mengulanginya kembali. Terus anak kehilangan kepercayaan dirinya. Nah, hilang kepercayaan dirinya bahwa saya misalnya awalnya saya ingin menjadi orang yang sukses dan lain sebagainya. Itu akan hilang dari benak si anak. Paham Bu? Paham. Ya paham ya, bagus.
Terus kemudian anak tidak punya waktu bermain. Nah kalau sudah anak misalnya anak dipekerjakan, terus dilacurkan dan lain sebagainya, si anak itu tidak akan mempunyai waktu banyak untuk bermain dengan teman-temannya. Nah perlu diingat ibu-ibu sekalian bahwa masa anak-anak itu adalah masa dia bermain, bukan masa-masa dia dipekerjakan atau dilacurkan. Kasihan anaknya Bu. Coba ibu kalau menjadi anak, kalau dipekerjakan seperti itu kan rasanya gimana Bu? Kan seperti itu. Harus menjadi jiwa atau menjadi orang tua yang lebih baik lagi. Terus anak stres atau tertekan, kehidupannya tertekan karena dia dikekang terus oleh orang tuanya. Si anak A misalnya Bu ya, si anak si A harus kerja begini, harus menyetor uang kepada si ibu atau kepada si bapak, misalnya 2 hari harus 100.000. Anak kalau seperti itu akan tertekan, jiwa dan raganya itu akan tertekan, harus menyetor kepada orang tua. Kehidupannya ya kalau keluar harus izin kepada orang tua, atau mau keluar rumah kuncinya digembok dulu, keluar rumah harus membuka gembok atau izin ke kedua orang tuanya. Itu tidak boleh Bu, karena anak itu mempunyai kebebasan dalam waktu masa pertumbuhan dirinya. Terus anak terpisah dari keluarga dan lain sebagainya. Nah di sini banyak kejadian-kejadian yang seperti ini Bu ya. Kejadian-kejadian seperti ini terpisah dari orang tuanya karena dia dipekerjakan ke luar negeri misalnya dan lain sebagainya. Itu tidak boleh kalau masa-masa anak. Kalau sudah tua ya tidak masalah Bu, karena dia sudah mempunyai jiwa yang lebih baik. Terus lanjut ke itu Bu ya. Coba Ibu Suci kasih contoh eksploitasi anak yang dari segi fisik misalnya, yang materi. Disuruh mengemis itu Kak. Oh disuruh mengemis, bagus, betul Ibu Suci. Nah disuruh mengemis itu tidak boleh. Karena kenapa? Karena dia masih masa anak-anak, kemudian dia tidak boleh diambil hasilnya. Anak itu tanggung jawab orang tua, bukan tanggung jawab si anak. Anak itu harus ya bermain, harus ya bermain dengan temannya, keluar masuk itu tidak boleh dilacurkan atau disuruh mengemis. Terus kemudian di sini kita akan mengulang kembali tentang eksploitasi Bu ya. Perlu diingat-ingat bahwa apa eksploitasi Bu Itan? Eksploitasi apa Bu? Penjualan anak. Penjualan anak. Di sini Bu yang diperjelas lagi sama saya. Eksploitasi adalah pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan materi atau non materi. Artinya kalau bahasa Maduranya itu ikalak untung Bu, diambil keuntungannya baik dari segi uang atau tidak berbentuk uang. Itu tidak boleh. Ya jangan lupa ibu-ibu di rumah nanti tidak boleh seperti itu. Karena kalau seperti itu yang dilakukan oleh seorang ibu, maka ibu bisa dijerat hukuman atau dikenakan sanksi oleh undang-undang. Ini tidak boleh. Ini Bu, saya perlu ingatkan kembali contoh-contoh eksploitasi anak. Yang pertama adalah pemanfaatan tubuh anak. Anak yang dilacurkan. Ini tidak boleh. Saya kasih yang flip chat 6 tadi sudah saya jelaskan. Nih salah satunya adalah anak yang dilacurkan. Ini tidak boleh. Pornografi anak ya tidak boleh juga. Anak yang mengalami kecacatan atau bayi yang digunakan untuk memancing rasa iba. Banyak Bu yang di jalan-jalan itu kadang ibunya di pinggir jalan gendong anaknya. Ya melas tapi Bu, dibuat melas biar dikasihani oleh orang lain. Itu tidak boleh. Itu namanya pemanfaatan anak. Terus pemanfaatan oleh tenaga ya, memecah batu misalnya, mengupas kerang, memulung sampah, menyelam untuk ambil batu dan lain sebagainya di sini. Ini berbentuk tenaga. Artinya anak itu bisa kerja yang berat, yang bukan pekerjaannya anak. Nah, pekerjaan anak itu perlu diingat Bu, pekerjaan anak itu adalah dia hanya bermain, menempuh pendidikan yang lebih baik. Nah, kalau pekerjaan anak itu misalnya memecah batu yang berkeuntungan oleh orang tuanya, itu tidak boleh. Itu namanya
pemanfaatan atau eksploitasi anak. Anak. Pemanfaatan kepolosan dan keluguan anak. Ini perkawinan anak pada usia sebelum 18 tahun. Banyak ini Bu, kasus-kasusnya di desa ini terutama. Saya melihat itu anak sebelum umur 18 tahun sudah dinikahkan. Itu tidak boleh. Karena kenapa? Di dalam undang-undang, di dalam hukum perkawinan itu nomor 7 tahun 74 itu tidak boleh Bu menikahkan anak usia dini, namanya itu Bu. Undang-undang nomor 1 tahun 74 itu tidak boleh. Terus kemudian anak dijual untuk bayar hutang, wah sangat tidak boleh. Kalau ketahuan seperti ini maka ibu dan bapaknya akan dikenakan hukuman penjara. Terus ini Bu ya, ada cerita sedikit tentang penjualan anak. Ini di Tanjung Pinang ya Bu ya, itu ada ceritanya anak yang dilahirkan oleh orang tuanya. Artinya dia itu tiap malam atau tiap harinya itu disuruh nyanyi Bu, disuruh nyanyi di tempat-tempat yang apa ya, diskotik lah istilahnya ya. Diskotik itu apa Bu? Bu Suci, diskotik itu apa Bu? Tempat pelacuran itu. Diskotik, kalau di desa sini apa istilahnya? Warung remang-remang. Warung remang-remang ya Bu ya, warung remang-remang. Nah di situ anaknya disuruh nyanyi, disuruh joget. Terus kemudian ada yang nyawer, kalau kata orang desa itu ada yang nyawer gini-gini. Dibiarkan sama orang tuanya. Intinya si orang tua itu yang penting anaknya punya penghasilan dan dibuat untuk kepentingan pribadi orang tua. Nah di sini tidak boleh, orang tuanya itu dilaporkan ke kepolisian Tanjung Pinang dan pasti dijerat dengan undang-undang yang sesuai dengan perlakuan si ibunya. Itu tidak boleh ya Bu ya. Perlu diingat-ingat, eksploitasi anak itu tidak boleh. Ya, di sini Bu dipelajari di rumah lagi ya. Di rumah diingat-ingat dan jangan pernah dilakukan kepada